Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Lokal 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara memparafrasakan bahan kutipan. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat, menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Pertama, memeriksa kutipan. Pada pertama, pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Yang kedua, buatlah anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Tulis catatan mendetail. Ini membantu Anda memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam suatu parafrasa. Yang ketiga, yaitu parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaliknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Keempat, yaitu hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusun kata yang mengesankan. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh, politik, selebritas, atau penulis. Yang kedua, menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Yang kedua, yaitu nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan atau pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda original. Yang ketiga, yaitu bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Yang keempat, memastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis, tanpa sandar parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Yang kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Gunakan tanda kutip untuk menjepit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Pada bagian ketiga, yaitu memasukkan sumber kutipan. Yang pertama, yaitu periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Yang kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Yang ketiga, masukkan catatan kaki atau Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi. Yang keempat, buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Halaman karya dikutip untuk gaya MLA. Halaman referensi untuk apa? Dalam Chicago Style, Anda harus membuat bibliografi. Demikian kesempatan pada kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.